Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini dengan satu tujuan, karena kita rindu semua untuk menyembah dan memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku terkasih, jangan buang-buang kesempatan yang berharga ini. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, dan jangan lupa tolong silentkan, matikan dulu alat komunikasinya, biarlah kita boleh fokus di hadapan Tuhan. Seberapapun kita yang ada di sini, Tuhan tetap sama. Tuhan tetap hadir. Firman Tuhan mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan ada di situ. Aku akan hadir di situ. Kita lebih dari 2 atau 3 orang. Mari saudaraku terkasih, kita gunakan, manfaatkan sungguh-sungguh kesempatan yang berharga ini untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengambil satu di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur, sungguh sangat bersyukur, karena kami boleh dalam keadaan yang baik dan boleh berada di tempat ini untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap pelanggaran kami. Kami akui kami lemah Tuhan, kami banyak kekurangan. Hanya jika Engkau memperkenankan kami saja, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Layakanlah kami Tuhan. Periksalah hati kami Tuhan. Bawa kami, izinkan kami masuk di dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau. Dan tiba saatnya nanti Tuhan, kami rindu suara-Mu disampaikan kepada kami melalui taburan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah pengharapan kami. Hanya kepadamu saja kami percaya. Kami sungguh rindu, mulut kami, hati kami, pikiran kami memuji-muji Engkau selama-lamanya. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
adalah harapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu kupu. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih, katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Hanya Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Hanya Yesus, terima kasih, kebaikan-Mu tak teringat. Kami naikkan syukur, kami naikkan hormat, segala pujian hormatannya bagi-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan padamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Katakan sekali lagi, sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Beri tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus
Hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, disembah selama-lamanya. Karena hanya Engkau yang sanggup menebus dosa kami, sanggup menyelamatkan kami. Tiada kuasa lain yang telah mengalahkan maut. Engkau mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau satu-satunya Raja kami. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap bersorak-sorai, katakan amin. Beri tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap melompat, siap memuji Tuhan? Amin. Mari katakan sama-sama, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari gerakan tubuhmu dan puji Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Hanya Kau Yesus. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah semuanya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, katakan lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hanya bagi Kau Yesus, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Lebih dahsyat lagi, yuk katakan soraklah haleluya. Tepuk tangan semuanya, soraklah haleluya. Mana suaranya? Amin. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Hanya Yesus kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Dengan semangat soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Siapa siap bersuka cita di hadapan Tuhan? Mari lebih dahsyat lagi katakan, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Semuanya bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan hari ini buat kami bersuka cita di dalam Engkau. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Mari bersuka Bersuka. di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Semuanya bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dahsyat, luar biasa. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kami mau bawa korban syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Silakan duduk kembali, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan persembahan, persepuluhan kita dan sama-sama katakan, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami datang dengan penuh sukacita Tuhan, dan kami dengan rela tulus hati mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Setiap berkat yang kami dapat itu berasal dari Engkau, dan kami tidak ragu-ragu membawa persembahan, persepuluhan, persembahan khusus kami ke dalam rumah-Mu. Dan kami percaya kami sudah diberkati dan kami akan terus diberkati, sebab Engkau adalah Allah yang setia kepada anak-anak-Nya yang mencari-cari nama-Mu.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur Bapa, karena di dalam Engkau kami disatukan oleh Roh-Mu. Kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang percaya pada nama-Mu Yesus Kristus, disatukan oleh Roh-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu saja, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Saya undang pendeta Thomas di Purba. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita pujikan dari awal. Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Awali dari awal lagi. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah puji-pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan berkenan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyembah Tuhan dalam hidup kami, menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa, kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Kami akan belajar apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, bagaimana kami menjaga kesatuan tubuh Kristus yang telah Tuhan bentuk, dan Engkau adalah kepala dari tubuh itu sendiri. Biarlah Roh Kudus menolong kami dapat memahami supaya sungguh-sungguh kesatuan yang telah Tuhan mulai, yang telah Tuhan berikan teladan, boleh kami lakukan dan kami kembangkan dalam gereja-Mu ini. Berkati anak-anak kami, mereka juga akan mendengar firman-Mu. Berkati untuk guru yang membimbingnya, kiranya Roh Kudus memberkati sehingga mereka terus bertumbuh, mereka terus sehat, semakin besar, semakin mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ya, saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, diberikan damai sejahtera, dan juga diberikan kerukunan baik dalam keluarga maupun dalam bergereja. Tema pada bulan April gereja kita adalah menjaga kesatuan tubuh Kristus. Itu diambil dari Efesus pasal 4 ayat ketiga, dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang tema itu, bahwa kesatuan merupakan ciri dari orang-orang yang percaya. Kesatuan merupakan ciri orang-orang yang hidup baru, manusia baru. Kalau kita belajar pada Efesus, surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus, ada 6 pasal. Pasal 1 sampai pasal 3, itu bagian pertama, itu Paulus berbicara mengenai bagaimana keinginan Tuhan untuk mengembalikan kembali. Seperti dalam Kejadian, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Namun karena dosa, maka manusia menjadi rusak. Dan dalam Efesus pasal 1 sampai pasal 3, Rasul Paulus menjelaskan tentang rencana itu, yaitu menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru di dalam Yesus. Kemudian pasal yang keempat sampai 6, Rasul Paulus menceritakan ciri-ciri apa yang dapat dimiliki oleh
manusia baru atau ciptaan baru itu. Nah, dalam pasal 4 ini secara spesifik minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan telah menyatukan. Jadi Rasul Paulus mengupas di dalam kehidupan manusia di dunia ini sedang terkotak-kotak, sedang ada sekat perbedaan dan mereka saling bermusuhan, mereka saling membenci. Dalam suku bangsa dikatakan yang sangat ekstrim ada dua, yaitu suku atau bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Hanya dua, Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kita termasuk bangsa Indonesia adalah non-Yahudi. Kita melihat bagaimana bangsa Yahudi sangat menghina, sangat meremehkan orang-orang non-Yahudi. Menganggap orang-orang non-Yahudi itu adalah kayu bakar, api neraka. Mereka menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi itu jauh dari rencana Tuhan. Tapi nyatanya Paulus berkata bahwa Paulus diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi. Dan itu membuat orang Yahudi sangat marah. Nah, itu ada perbedaan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian ada tembok pemisah yang juga sangat keras antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sangat meremehkan, perempuan dianggap nomor 2, kurang penting. Ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Perempuan tidak boleh berbicara, tidak boleh mengambil keputusan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memilih 12 rasul itu tidak ada perempuannya, karena percuma. Karena perempuan itu tidak bisa didengarkan, tidak boleh berbicara dan tidak boleh didengarkan. Jadi ada perbedaan suku bangsa, ada tembok pemisah laki dan perempuan, dan yang ketiga ada tembok pemisah antara budak dan orang bebas. Artinya orang bebas itu adalah bos-bos itu. Nah, dalam perbudakan yang waktu itu sangat legal, seorang bisa membeli budak. Dan budak itu bisa diperlakukan apa saja. Tidak ada aturan. Bisa diseksa untuk kepuasan majikannya, bahkan bisa disalib, nggak ada aturan. Jadi budak itu sangat hina. Ini tembok pemisah yang ketiga antara orang bebas dan budak. Dan yang keempat, Paulus juga menyatakan ada tembok pemisah antara barbar dan skit. Kita lihat bahwa barbar adalah orang-orang Yunani yang tidak begitu memahami tentang budaya dan bahasa Yunani. Mereka dianggap barbar. Tapi barbar pun mempunyai tingkat-tingkat. Dan tingkat yang paling rendah dari barbar itu adalah skit. Orang barbar menghina orang skit. Ada tembok pemisah. Nah, indahnya saudaraku, pada waktu Paulus memberitakan Injil pada mereka, di antara mereka ada yang percaya Yesus. Para budak, pada waktu seorang budak itu percaya Yesus, dan juga ada orang bebas percaya Yesus, mereka menjadi satu, menjadi saudara. Ada orang Yahudi yang percaya Yesus dan non-Yahudi yang percaya Yesus, yang awalnya mereka bermusuhan, setelah percaya Yesus mereka menjadi satu. Demikian pula orang barbar dan orang skit, ketika sama-sama percaya Yesus, mereka menjadi satu. Jadi kesimpulannya bahwa Kristus menyatukan di dalam perbedaan yang ada. Saya percaya gereja kita pun masih banyak perbedaan-perbedaan. Bahkan sudah juga semakin keras perbedaan-perbedaan di gereja-gereja. Saya nggak tahu di luar negeri, tapi di Indonesia juga mulai banyak perbedaan. Ada sekat-sekat yang padahal sudah dihancurkan Yesus. Jadi kalau kita sungguh-sungguh orang bertobat, orang yang manusia baru, itu tidak adalah perbedaan, tidaklah bersatu. Kita satu dalam tubuh Kristus. Nah, pada hari ini kita akan belajar, yaitu kita adalah satu.
Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Satu, kita adalah satu. Apa maksudnya? Apa maksudnya satu itu? Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 4 sampai 6 dikatakan satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kalimat yang saya cetak dengan warna merah, itu ada 7 S. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Mari kita akan belajar satu persatu tentang pengertian itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama dikatakan kita adalah satu tubuh. Satu tubuh ini bukan berarti tubuh Kristus, bukan berarti Kristus yang disalibkan, bukan. Tapi satu tubuh di sini adalah suatu kiasan. Kiasan yang dipakai Tuhan dan pakai Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang gereja, tentang jemaat. Jadi dikatakan bahwa kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kemudian Efesus pasal 5 ayat 23, Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kata satu tubuh ini merupakan suatu kiasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai gerejanya, mengenai tubuh Kristus. Kalau gereja tubuh Kristus, berarti Yesus Kristus adalah kepala gereja. Hanya ada satu tubuh secara universal, ada satu gereja dan ada satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Memang kalau kita melihat ada gereja lokal sangat banyak sekali. Ada HKBP, ada GBIB, ada Pentakusta, ada Karismatik, ada Injili, ada Baptis, ada banyak sekali. Itu gereja lokal. Tapi dikatakan Paulus satu tubuh, sini satu tubuh universal. Semua orang percaya Yesus, mereka diikat menjadi satu tubuh. Mereka menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kepala dari gereja itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat, sayang sekali terjadi di zaman modern sekarang ini, gereja seperti bisnis persaingan yang sangat keras. Kalau kita melihat satu tubuh berarti kita semuanya terikat, kita semuanya saudara, kita semuanya adalah mempunyai tujuan bersama. Kepala, tangan, kaki itu kesatuan, tidak mungkin bersaing, tetapi saling menolong. Ilustrasi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa gereja-gereja harus ada kesatuan yang erat. Tapi sekarang tidak mungkin itu terjadi. Gereja bersaing,
Mereka seperti bisnis, pasti perdagangan. Kenapa? Karena fokusnya mungkin sudah materi. Mereka saling adu kekuatan, saling menjatuhkan gereja satu yang lain, saling menjelek-jelekannya. Ini sangat berbeda dengan ilustrasi Tuhan tentang satu tubuh. Tidak mungkin tangan akan memukul kepala sendiri. Tidak mungkin tangan akan mencubit mata sendiri. Tidak mungkin. Jadi mestinya tidak boleh terjadi. Antara denominasi mestinya menghargai. Kadang-kadang jangankan denominasi satu dengan denominasi yang lain. Satu denominasi kadang-kadang bersaing, saling menjatuhkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang firman Tuhan ini. Kita bukan pesaing gereja lain, tetapi kita adalah satu tubuh. Kita bukan bagian yang tidak penting dari gereja lain, tetapi kita sama pentingnya karena kita adalah satu tubuh. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat satu tubuh di sini adalah terikat orang-orang percaya Yesus, apapun latar belakang kita, apapun denominasi kita adalah satu tubuh yang tidak bisa untuk saling bermusuhan. Tidak bisa kalau diikat seperti tubuh kita. Tidak akan mungkin bagian tubuh satu membenci bagian tubuh yang lain. Nah, yang kedua apa? Satu roh. Di sini pengertiannya adalah Roh Kudus. Di dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat ke-13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi pada saat kita percaya Yesus, kita menjadi satu roh. Satu Roh Kudus. Saat kita percaya Yesus, ada Roh Kudus. Ada roh yang menolong kita, itu yang menyatukan kita menjadi satu ikatan dengan anggota tubuh yang lain. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum satu roh. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa selain satu tubuh Kristus, kita adalah satu roh. Setiap orang percaya Yesus itu ada Roh Kudus, roh yang sama. Jadi bukan semacam ini ya, sekarang tempatmu gak ada Roh Kudus ya gitu ya. Kok ibadah kok ayem tenang, gak ada Roh Kudus ya. Yang lain, ibadahku loh hebat Roh Kudusnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan setiap kita yang percaya Yesus ada roh yang sama, satu roh, Roh Kudus yang sama. Memang kerja roh itu seperti angin. Paulus pernah menggambarkan Roh Kudus itu seperti angin. Bapak Ibu, kalau angin itu kadang datangnya kencang, kadang-kadang sepoi-sepoi, pelan-pelan. Itu angin. Ada orang dilawat Roh Kudus dengan kuasa roh angin yang besar. Nah, seperti kepala penjara itu dilawat Roh Kudus, kuasa yang besar, dahsyat, sampai tembok penjara itu hancur, runtuh. Kenapa? Karena mengeraskan hati. Harus dengan kekuatan yang besar supaya sadar. Tapi berbeda dengan Lydia. Lydia ketika memuji Tuhan sepoi-sepoi,
Tidak begitu teriak-teriak, tapi sepoi-sepoi dengan lembut. Dia dijamah Tuhan. Jadi tidak harus bahasa roh, enggak ada. Bahasa roh itu enggak ada hubungannya. Itu karunia. Tidak, bukan berarti Roh Kudus itu harus keras, harus jungkir balik, harus gulung-gulung, harus teriak-teriak, harus bernyanyi berulang-ulang, terus-menerus. Tidak seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu kalau orang itu harus dengan cara seperti itu. Tapi ada saatnya hanya berbisik, hanya dengan lembut, orang itu bisa dijamah Roh Kudus. Rohnya sama, tapi caranya bekerja itu berbeda-beda. Yakinlah, tidak harus hura-hura baru kita merasakan Roh Kudus ada. Atau sebaliknya, kalau tidak tenang bukan berarti Roh Kudus nggak ada. Rohnya sama, tapi bisa berbeda-beda cara bekerja di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak boleh menghakimi ya. Menghakimi. Ya biar aja kalau misalkan ada gereja karismatik yang ibadah seperti itu, harus teriak-teriak, yang masalah. Memang itu keyakinan mereka. Kita jangan mengkritik mereka. Kalau Bapak Ibu tipe orang yang tidak biasa, yang hura-hura, biasa tenang, ya nggak masalah, itu sama. Sama, rohnya sama. Roh Kudus tahu dengan cara apa bekerja, dengan cara bagaimana bekerja untuk menjamah setiap anak-anaknya. Jadi satu roh, yaitu Roh Kudus. Yang ketiga adalah satu pengharapan. Ada pengharapan. Orang yang percaya Yesus harus ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapannya bukan diberkati. Kalau kita percaya Yesus dengan harapan supaya kaya, itu salah. Memang itu bisa dilakukan. Tapi itu bukan pengharapan yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Kalau kita punya percaya Yesus, pengharapan kita supaya bisnisnya lancar, supaya kita menjadi ternama. Itu bukan pengharapan yang disampaikan dalam firman Tuhan. Tapi pengharapan apa? Satu pengharapan apa? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat 15. Yang pertama adalah satu pengharapan akan kebangkitan orang mati. Kisah Rasul pasal 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar, semua akan mati. Dan semua orang akan dibangkitkan. Dan ini satu pengharapan kita, bahwa satu saat kelak kita akan dibangkitkan. Adik saya meninggal dunia. Saya bicara dengan istri, jadi kami 8 bersaudara. Enggak runtut, saudaraku. Yang pertama dipanggil Tuhan itu justru yang paling kecil, adik saya Ragil. Dipanggil Tuhan, masih muda. Kemudian yang kedua, yang paling tua.
Kemudian yang nomor 3, yang nomor 3. Kemudian berikutnya, yang nomor 4 dulu. Yang berikutnya nomor 3. Dan yang sekarang yang nomor 6. Jadi kami tinggal bertiga. Kakak saya yang nomor 3, yang nomor 4, saya nomor 5, dan adik saya yang nomor 7. Tidak urut. Tapi kami percaya semua akan mati. Dan iman kita yakini ada kebangkitan. Itu pengharapan kita. Sama seperti Yesus Kristus. Dia mati, lalu bangkit. Dan sama kita percaya, kalau kita mati nanti akan ada kebangkitan. Dan bertemu kembali. Jadi sesungguhnya saudaraku, keluarga yang sesungguhnya itu adalah keluarga yang seiman ini. Kalau keluarga kandung nggak bisa ketemu. Kalau di antara mereka ada yang nggak percaya Yesus, nggak ketemu saudaraku. Tapi kalau kita walaupun bukan kandung, akan ketemu kembali. Terus sebabnya kita berusaha bagaimana supaya keluarga kandung kita semuanya percaya Yesus. Itu usaha kita. Kenapa? Karena akan dibangkitkan. Orang-orang yang percaya Yesus harus percaya. Kita nanti akan mati tapi akan dibangkitkan. Akan bersama-sama kembali. Jadi pengharapan yang pertama adalah kebangkitan akan orang mati. Kebangkitan yang kedua apa? Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 8. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih dan berkepopongkan pengharapan keselamatan, pengharapan akan keselamatan. Setiap orang percaya Yesus, janji Tuhan Yesus, kalau kita percaya Yesus akan diselamatkan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun. Jadi ada keselamatan. Sama. Apakah dari gereja Protestan, apa gereja Baptis, gereja Injili punya pengharapan yang sama, akan diselamatkan. Yang ketiga apa? Pengharapan hidup kekal. Dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Sesuai dengan pengharapan kita, itu pengharapan kita hidup kekal. Jadi Bapak Ibu kalau percaya Yesus supaya kaya, ya lebih baik Bapak renungkan lagi. Salah alamat. Banyak orang Kristen justru pengharapannya supaya kaya, bisnisnya lancar, anak-anaknya berhasil, sehingga dia kecewa ketika nggak sukses. Kecewa ketika anak-anaknya gagal semua. Pengharapannya kalau sakit disembuhkan, tapi ternyata malah meninggal. Kecewa. Kenapa? Apakah Tuhan berbohong? Tidak. Karena Tuhan gak pernah berjanji itu. Yang Tuhan janjikan pengharapannya adalah pengharapan akan kebangkitan orang yang mati, akan keselamatan, akan hidup kekal. Ini yang pasti.
Karena ini yang dijanjikan Tuhan, 3 pengharapan itu. Dan ini sama, setiap orang Kristen harus mempunyai 3 pengharapan ini. Jadi walaupun sekarang sakit, gak sembuh-sembuh, ya percaya aja, terserah. Bapak Ibu usaha, bekerja, tapi gak kaya-kaya, ya jangan mutung. Terus berusaha. Jangan menggeser pengharapan yang benar. Ada banyak orang ke gereja cari pasar, dan akhirnya kecewa. Saya punya teman waktu itu tidak percaya Yesus. Bisnisnya gagal, akan bangkrut. Lalu dia ajak temannya, sama-sama bisnis. Ayo ke gerejaku, nanti pasti berhasil seperti saya. Nah, dia datang karena pengen berhasil. Memang temannya ini berhasil dalam bisnis. Dia mulai setia. Tapi lama-lama dia lelah. Kok tidak ada perubahan? Dia kecewa. Akhirnya dia berkata, Tuhan tidak ada. Kenapa saudara? Karena pengharapannya salah. Pengharapan yang sesungguhnya tidak dijanjikan oleh Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan berjanji, itu pengharapan kita pasti. Memang Tuhan mengajarkan kita, kalau kita berusaha, kita berdoa, Tuhan mengajarkan kita. Kita melihat jawaban Tuhan itu ada 3, kita ingat. Bisa dijawab, iya, dikabulkan. Bisa dijawab, tunggu dulu, perlu waktu. Bisa dijawab, tidak. Tapi kita mengklaim jawaban Tuhan pasti oke, tidak ada kok. Tuhan gak pernah menjawab itu. Memang selalu sakit, Tuhan mengajarkan kita berdoa. Tapi Tuhan gak pernah menjanjikan kalau kita sakit pasti sembuh. Sama dijawab 3 tadi. Oke, langsung sembuh. Yang kedua, tunggu waktu. Yang ketiga, mungkin tidak sembuh. Tapi pengharapan ini pasti. Akan dibangkitkan, akan menerima keselamatan, akan mengalami hidup kekal. Dan itu pengharapan iman Kristen yang luar biasa. Dan yang keempat adalah satu Tuhan. Satu Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Kata Tuhan di dalam Alkitab ditulis T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, N-nya kecil. Itu Tuhan, Kurios. Bukan Yahweh. Tuhan artinya yang berkuasa, yang menguasai hidup kita, yang kita sembah, yang menguasai kita. Satu Tuhan.
budaya bangsa kita, mungkin dari semua bangsa dulunya pernah menyembah Tuhan, menyembah dewa, menyembah seperti kemarin nih yang saya sebutkan di kawah gunung, memberi sesaji, menyembah batu, patung. Itu Tuhan mereka. Ya kita punya satu Tuhan, yaitu Yesus. Tidak yang lain, bukan menduakan. Orang berkata gini, ya memang ke gereja juga perlu ke gereja, menyembah Tuhan. Tapi ingat, kalau namanya bekerja ya perlu usaha. Usahanya apa? Ya perlu minta pada orang pinter lah gitu ya. Minta pegangan. Itu berarti bukan satu Tuhan. Bukan satu Tuhan. Tapi dalam Yesus harus satu Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya penguasa yang kita sembah, yang kita ikuti dalam hidup kita. Tuhannya sama. Setiap gereja satu tubuh, tuannya sama, kepala gereja sama. Tapi hamba Tuhannya banyak. Masing-masing denominasi punya hamba Tuhan. Masing-masing gereja lokal punya hamba Tuhan. Tapi ingat, tuannya sama. Jadi jangan kita mengkultuskan pendeta, maaf. Jangan kita lebih menghargai pendeta dibanding dengan Tuhan. Kalau yang nyuruh pendeta harus berangkat, tapi membaca Alkitab gak pernah dilakukan, itu berarti lebih menghormati pendeta daripada menghormati Tuhan. Ini banyak orang Kristen semacam ini. Suatu saat ada teman saya dari gereja lain, ya pemimpin komsel gereja itu, diperintahkan oleh pendetanya jam 5 kumpul ya ke Sentul. Nah karena dia pemimpin komsel, ditarget nanti kamu bawa sekian orang. Wah kerja keras saudaraku. Jam 5 pagi harus sampai di Sentul karena berdoa. Gak berani membantah. Lalu saya berkata, kalau hari biasa, ya enggak. Loh, padahal Tuhan Yesus berkata, setiap pagi kamu berdoa. Ada banyak orang Kristen lebih takut kepada hamba Tuhan daripada kepada Tuhan kepala gereja kita. Mungkin kita melihat hamba Tuhan galak, figurnya berwibawa, punya karisma, punya kedudukan, punya harta. Itu sebabnya kita takut. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus lebih rendah dari semua yang kita kagumi pada hamba Tuhan itu? Siapa yang memberikan itu? Tuhan Yesus. Saya nggak suka saudaraku, saya lebih suka bagaimana jemaat ini menghargai Tuhan. Nggak apa-apa nggak menghargai saya. Tapi yang penting menghargai Tuhan.
menghormati Tuhan. Dia Tuhan kita. Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuhan. Kita dipersatukan dalam satu Tuhan. Kalau kita lebih menghargai hamba-hamba Tuhan dibanding menghargai Tuhan, itu terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus. Perhatikan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11 dan 12. Ini terjadi kenapa? Karena jemaat itu lebih mengagungkan hamba-hamba Tuhan daripada mengagungkan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 11 dan 12. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Kenapa terjadi perselisihan? Penyebabnya ayat 12. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Itu semua hamba-hamba Tuhan. Paulus sangat hebat, sehingga banyak orang memihak Paulus. Paulus juga hamba Tuhan yang hebat. Demikian juga Kefas atau Petrus. Paulus punya kelebihan, keberanian memberitakan Injil. Tapi Paulus tidak bisa berbicara. Dia lemah berargumentasi. Sedangkan Apolos sangat jago berargumentasi. Apolos sangat berani berapologenetik. Ada yang mengatakan aku ke pihak Kefas. Kenapa Petrus? Karena Petrus adalah kepala murid-murid Yesus, yang dipercaya Yesus menjadi kepala murid-muridnya itu. Jadi mereka mengagungkan Paulus, mengagungkan Apolos, mengagungkan Petrus atau Kefas, sehingga terpecah-pecah. Ini terjadi perpecahan gereja karena mengagungkan hamba Tuhan. Fanatik dari jemaat kepada hamba Tuhan yang ada. Suatu saat ada jemaat berkata pada saya, Pak Thomas, Bapak itu buat seperti itu. Itu pendeta hebat, Pak. Ya. Itu terjadi sampai sekarang. Mestinya yang diagungkan adalah Kristus. Tetapi jemaat lebih mengagungkan hamba-hamba Tuhan melebihi Kristus, sehingga terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus, dalam gereja itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat yang kelima. Kita perlu renungkan ini. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Perhatikan yang saya cetak merah ini. Yang saya cetak merah. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan. Paulus sangat hebat, sangat berani memberitakan Injil.
walaupun kurang berani berargumentasi dibanding dengan Apolos. Kefas kepemimpinannya luar biasa. Yang dapat kita simpulkan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 5 ini, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Masing-masing berbeda. Tuhan berikan berbeda-beda. Ada yang diberikan, nama Tuhan diberikan kemampuan seperti Paulus, bersaksi dengan hebat. Ada yang diberikan seperti Apolos, berargumentasi, berapologenet yang hebat. Ada yang diberikan seperti Kefas, kepemimpinan yang hebat. Ada keteladanan yang hebat. Ada pelayanan, ada ketulusan hati, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan. Jadi kalau ada pendeta yang lucu, ya kita nggak boleh iri. Wah, kalau khotbah enak ya, khotbah 2 jam nggak terasa loh, karena lucu. Ya saya kalau niru ya hancur, nggak punya kemampuan karena nggak diberi Tuhan. Jadi yang sering membeda-bedakan itu karena mengidolakan hamba Tuhan. Bapak Ibu, nanti kalau gereja kita ada hamba Tuhan yang baru, terimalah. Hamba Tuhan itu pasti diberi Tuhan. Mungkin berbeda dengan yang lain. Jangan menuntut. Tapi lebih baik kita akan cari hamba Tuhan seperti apa? Apakah cari pendeta yang lucu? Apakah cari pendeta yang bisa memberitakan Injil? Apakah bisa pintar ngomong? Apa? Karena nggak mungkin semuanya dimiliki hamba Tuhan itu. Sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Jadi kalau fokus kita kepada hamba-hamba Tuhan, gereja akan pecah. Tapi hamba Tuhan itu akan membawa kita supaya kita semua akan menyembah Tuhan. Nah kita lanjut. Yang berikutnya adalah satu iman. Di dalam firman Tuhan, satu iman ini bukan berarti iman kepada Yesus. Bukan pengakuan iman, tapi iman yang dimaksud adalah janji setia kepada Tuhan. Setiap orang Kristen yang percaya Yesus harus punya janji. Saya akan setia sampai mati. Saya akan percaya Yesus sampai mati. Ini janji, ini pengakuan iman. Setiap orang Kristen harus punya satu ini, pengakuan iman. Satu baptisan. Bukan cara baptis. Ada baptisan itu ada baptis tuang ya. Artinya ada pendeta ngambil semacam teko itu ya. Bayi anak-anak itu dituang air. Ada model itu. Ada model di baptis di praktek ini. Baptis ini. Ada yang baptis di selam. Lah kita gereja baptis cara selam. Satu baptisan bukan berarti baptis selam yang paling benar, yaitu menurut keyakinan iman kita, orang baptis. Tapi satu baptisan di sinilah hakikat baptisan itu satu. Caranya ada beberapa cara baptisan, tapi hakikatnya satu. Apa? Hakikat baptisan itu apa? Tanda
sebagai kita pengikut Yesus. Kita percaya Yesus, kita dibaptiskan. Kalau masih baptis kecil, satu saat kita akan ada CD pengakuan iman pada Yesus. Semua harus mengalami tanda, yaitu baptisan ini. Tanda bahwa kita adalah percaya Yesus, pengikut Kristus. Dan yang terakhir adalah satu Allah dan Bapa. Dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan, Tuhan T-nya besar, Tuhan Sang Penguasa, Kurios, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikannya, dan karena Dia kita hidup. Kita satu Bapa, Yahweh satu, Bapa, Yahweh. Di Alkitab ditulis T-nya besar, semuanya besar, T-nya besar, U-nya besar, semuanya besar. Tapi kalau Tuhan T-nya hanya besar itu Kurios, itu penguasa. Jadi Bapak Ibu, semua gereja itu hanya ada satu Allah Bapa. Bapa kita sama, satu. Kita bukan anak Yesus, tapi kita anak Bapa. Yesus sendiri anak Bapa. Saya dan saudara anak Bapa, Yesus anak Bapa. Bedanya apa? Saya dan saudara ini adalah anak Bapa adopsi. Pada saat kita percaya Yesus, kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Bapa. Itu dalam Galatia pasal 4 ayat 5 dan 6. Sedangkan Yesus Kristus dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 18, Yesus adalah anak tunggal Allah. Beda. Kita ada adopsi dari Allah Bapa. Karena kita percaya Yesus, kita diangkat, kita diadopsi menjadi Allah-Allah. Sedangkan Yesus anak tunggal, anak yang sejati, anak sungguh-sungguh dari Allah. Punya kuasa seperti Allah. Karena kita punya Bapa sama, Pak Condro, Bu Condro, bapaknya sama. Beda. Tapi Raka, Joel, Eli, bapaknya sama. Sehingga mereka bersaudara. Kita, saya, Mas Dwi, Pak Condro, Pak Stomorang, Mas Pedes, semua punya Bapak yang sama. Yaitu Allah, Bapa. Bapak kita sama. Kalau Bapak kita sama, berarti kita bersaudara. Amin. Tapi sering sekali saudara berantem. Bagaimana perasaan Bapak kita ketika melihat anaknya berantem? Sedih. Ini hati Bapak sangat sedih ketika melihat gereja-gereja lokal berantem, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Kita mengaku satu Bapa, kita mengaku bersaudara, tapi prakteknya kita berantem. Hati Bapa sangat sedih.
hanya sering masalah-masalah sepele. Kita kecewa, berubah menjadi membenci. Satu Bapa. Pak Condro, Bu Condro, sekarang satu Bapa. Bapa di surga. Saya dan Bapak Ibu semuanya satu Bapa. Kita saudara. Nanti ketemu dengan gereja lain, kita satu Bapa. Saudara. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara universal, setiap gereja di dunia adalah satu. Apakah HKBP, apakah karismatik, apakah Injili, Pentakosta, Baptis, semuanya kita adalah satu. Secara universal kita tubuh Kristus. Kristus kepala gereja, kepala satu-satunya. Kita satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Kita adalah satu tubuh Kristus dan Yesus adalah kepalanya. Mari, ketika kita melihat orang Kristen yang lain, mungkin selama ini Bapak Ibu merasa menghina. Dari gereja mana dia? Atau suatu saat Bapak Ibu menjadi pemimpin gereja yang besar. Melihat gereja yang kecil. Menghina. Gereja kok sedikit. Gereja kok di rumah. Gereja kok di tempat sampah. Kita semuanya keluarga. Kita saudara, satu tubuh. Ketika melihat banyak gereja itu, hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah satu. Tidak peduli dari mana, latar belakang, budaya, suku bangsa, bahasa, ras, golongan, dan lain-lain. Kita adalah satu. Amin. Terima kasih Bapa. Untuk firman-Mu kami belajar pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami bergereja di dunia ini, gereja-gereja lokal, yang ternyata masih banyak yang saling bermusuhan, saling menghina, saling bersaing, saling menjatuhkan. Walaupun kami sering mengakui satu tubuh, tapi prakteknya kami sering saling menghakimi. Ampuni kami Tuhan. Jamah gereja-gereja-Mu lokal yang ada, supaya kami benar-benar menyadari bahwa kami satu Allah, satu Bapa, satu baptisan, satu roh, satu pengharapan, satu tubuh. Biarlah kami benar-benar
bisa bersaudara satu sama lain. Jadikan kami sehati sepikir, supaya kami benar-benar, supaya gereja, melalui gereja orang melihat bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Kita nyanyikan pujian Satukan Kami. Kita akan merespon dan juga menjadi tema pada bulan April ini, lagu Satukan Kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kita pujikan dari awal. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Bapa, biarlah ini menjadi kerinduan kami, gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah kami adalah satu. Biarlah sungguh-sungguh dapat terbukti. Jauhkan Bapa gereja-gereja saling bermusuhan, saling menghina, saling merendahkan, saling bersaing. Tapi jadikan kami satu sebagai tubuh Kristus. Biar menjadi kesaksian yang luar biasa
sama seperti Bapa dan Engkau adalah satu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gerejamu ini, gereja lokal. Memberkati supaya sungguh-sungguh firman-Mu dapat kami renungkan, kami terapkan, kami aplikasikan. Sehingga kami sungguh-sungguh terus membangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Baik dalam gereja lokal ini maupun secara universal bersama dengan gereja-gereja yang lain. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu satu persatu, memberkati mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan menolong mereka yang juga berdoa dan bergumul untuk masalah keluarga mereka, memberkati keharmonisan keluarga seluruh jemaat-Mu, memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita yang sejati dalam Kristus Yesus, memberkati kebutuhan-kebutuhan semua yang dibutuhkan jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun itu bukan pengharapan kami, biar pengharapan kami tetap tidak bergeser. Pengharapan yang Tuhan janjikan bagi kami. Kita akan berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Damai sejahtera diberi Tuhanmu. Sidang jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah sudah selesai.